Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Nur Alfilail. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 2 Kota Tangerang. Pada video berikut ini, saya akan menjelaskan terkait praktik baik saya yang berjudul Sinar Pelita, Sekolah Inovatif dan Reflektif melalui Pendidik Literasi Tangguh. Di tengah tantangan pendidikan, literasi menjadi hal utama yang tak dapat terpisahkan dalam proses pembelajaran. Bukan hanya tentang menulis dan membaca, melainkan bagaimana siswa belajar memahami bahasa untuk kemudian menginterpretasi dan mengimplementasikannya. Kegiatan literasi di SMP Negeri 2 Tangerang berjalan hanya sebatas sebagai ruang formalitas. Siswa membaca hanya karena mengikuti jadwal dan instruksi guru, bukan karena dorongan dari dalam diri. Kegiatan membaca 15 menit misalnya, dilakukan tanpa pendampingan. Setelah memberikan instruksi membaca, lantas guru meninggalkan kelas tanpa pengawasan. Ada juga siswa membaca buku tanpa refleksi dan tindak lanjut. Dari siswa yang tak mempunyai motivasi dan dari guru yang tak mendampingi, lengkaplah menjadikan kelas semakin gaduh. Pada faktor lainnya, perpustakaan yang seharusnya menjadi surga bagi pecinta membaca buku, namun tidak demikian. Kegiatan di perpustakaan masih terbatas pada pinjam-meminjam buku tanpa adanya program literasi yang menarik. Perpustakaan belum menjadi ruang hidup yang menggugah semangat belajar siswa. Pertanyaan itu menjadi awal dari langkah kecil saya. Sebagai guru baru yang notabene-nya masih muda dan belum banyak pengalaman, tentunya bukan hal mudah untuk berbicara tentang perubahan. Saya dianggap terlalu idealis. Bahkan sempat terdengar kalimat, baru anak kemarin sore sudah sok visioner. Namun lagi-lagi saya percaya dan meyakini bahwa perubahan tidak harus menunggu senioritas, tapi berawal dari keberanian kecil untuk mencoba. Saya mulai langkah kecil saya dengan semangat mendengar dan berdiskusi bersama kepala sekolah dan tentunya merangkul guru lainnya. Saya mencoba untuk menata ulang arah literasi di sekolah kami. Kemudian saya berdiskusi untuk pembentukan tim literat. Tim kecil yang besar dalam semangat. Tentunya saya juga menginisiasi atau menyusun jurnal literasi mingguan dan harian agar setiap bacaan menjadi pengalaman reflektif, bukan sekadar lambaran yang dibaca lalu dilupakan. Kini perubahan terjadi, bukan hanya siswa yang membaca. Kami bergerak bersama karena literasi bukan tugas satu mata pelajaran. Kami lakukan pengecekan jurnal literasi, tidak berhenti sampai di situ. Saya berupaya dengan semaksimal mungkin menghidupkan perpustakaan dan pojok-pojok baca, ruang-ruang eksplor membaca sehingga anak lebih tertarik dan antusias. Dari rak buku yang usang menjadi jendela dunia yang baru, dari ruang sunyi menjadi ruang inspirasi. Dan itu saya juga berupaya mengajukan kerjasama ke berbagai pihak eksternal. Salah satu di antaranya mengantarkan SMP Negeri 2 Tangerang menjadi salah satu dari 5 sekolah yang berhasil mendapatkan hibah buku fiksi dan non-fiksi dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dari 30 sekolah yang mengajukan ke SMP Negeri 2 Tangerang dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Kemudian saya juga berupaya menyulap pojok-pojok baca menjadi taman ide. Dari lorong-lorong sekolah tumbuh ruang inspirasi baru. Ada pojok baca fiksi, budaya, numerasi hingga pojok sains dan digital. Semua kami wadahi. Semua memiliki ruang untuk berekspresi. Dan yang paling benar-benar membuat saya bahagia dan bangga pastinya, saya melihat anak-anak yang dulunya malu tampil, kini mereka berani bersuara. Kini mereka berani menulis dan berbagi karya. Saya wujudkan literasi dalam bentuk penampilan, puisi, pantun, karya ilmiah, dan lain-lain. Hasilnya 2 tahun berturut-turut SMP Negeri 2 Tangerang menorehkan prestasi. Juara 1 Pildacil tingkat Kota Tangerang, juara 1 lomba berbalas pantun, dan ini kami dapatkan berturut-turut di tahun selanjutnya. Upaya mendorong warga sekolah tanpa terkecuali untuk menghasilkan suatu karya yang bisa kita baca kapanpun dan dimanapun. Nah, dengan inisiasi ini kami semua memiliki menerbitkan buku antologi puisi dan cerita yang kami kerjasama dengan penerbit. Kemudian hasilnya kami siarkan pada podcast siswa setiap Sabtu malam. Suara anak-anak kami menggema,
mengabarkan bahwa literasi kini hidup di sekolah kami. Saya percaya literasi bukan hanya soal teks, tetapi tentang aksi. Saya berupaya tidak hanya memperkuat program literasi dari internal, tapi saya juga berupaya untuk memperkuat dorongan faktor motivasi dari eksternal. Salah satunya yaitu kerjasama yang saya lakukan kepada KPU untuk digitalisasi e-voting dalam pemilihan OSIS. Kemudian bekerjasama dengan perpustakaan keliling, dengan orang tua, dan berbagai lembaga lain. Saya berharap dari sekolah kecil di tengah kota, saya belajar bahwa kolaborasi adalah kunci utamanya. Setiap langkah kecil yang saya ambil, saya telah nyalakan cahaya di wajah siswa-siswa saya di sekolah. Kini hasil rapot pendidikan kami meningkat meski hanya 2,2%, namun di balik angka kecil itu tersimpan cerita besar tentang semangat, kerjasama, dan keyakinan. Saya bersyukur sekali perjalanan ini juga membawa saya pada kesempatan berbagi praktik baik, kemudian menjadi pendamping UKBI seprovinsi Banten 2 tahun berturut-turut, hingga saya menjadi fasilitator nasional sekolah sasaran PISA. Semua berawal dari satu langkah kecil, keinginan untuk menyalakan api literasi. Saya juga menjadi juara 2 dalam kegiatan video pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismenti Kamila dari kelas 9B. Saat saya kelas 7, terus terang saya merasa berpikir bahwa kegiatan membaca itu sangat membosankan, tetapi itu semua berubah ketika saya duduk di kelas 8. Dan saya melihat peningkatan ini tidak lepas dari peran aktif guru, terutama Bu Sela yang selalu semangat membimbing kami. Lalu sekolah kami juga memiliki program literasi yang jauh lebih menarik seperti pembiasaan literasi di pagi hari, di mana teman-teman maju secara bergantian ke lapangan dengan topik yang berbeda, seperti sains, seni budaya, dan isu-isu terkini yang menambah pengetahuan kami. Selain itu, adanya jurnal 15 menit dan jurnal hari Rabu, dan adanya kunjungan ke perpustakaan milik daerah pemerintah pusat. Yang paling penting, Bu Sela dan guru-guru semua sekarang jadi jauh lebih aktif dalam membimbing dan menindaklanjuti setiap kegiatan. Bu Sela juga selalu memastikan kegiatan literasi tidak membosankan dan jauh lebih menarik lagi. Beliau benar-benar membuat kami berpikir dan melihat literasi itu adalah kunci untuk memahami dunia. Terima kasih. Banyak yang sudah dilakukan oleh Ibu Sela dan tim mengembangkan literasi di sekolah. Yang awalnya kegiatan literasi di sekolah hanya sifatnya sangat sederhana, anak hanya menggunakan buku untuk mencatat, tapi Ibu Sela menginisiasi membuatkan jurnal literasi. Kami setiap hari Rabu ada literasi dan setiap hari juga ada catatan literasi dari buku yang dibaca oleh siswa dan mereka harus menyalinnya dalam buku literasi ini. Kemudian Ibu Sela juga banyak menginisiasi bagaimana membuat pojok-pojok baca di setiap lantai di sekolah kami. Dan alhamdulillah atas berkat inisiasi dari Ibu Sela dan tim, kami meraih juara 3 awalnya di tahun lalu, kemudian tahun ini kita meraih juara 1 sekolah literat di Kota Tangerang. Kemudian Bu Sela juga mendorong anak-anak untuk berkarya. Setiap jenjang kami berikan mereka berkarya berbeda-beda. Ada yang buku puisi, ada yang kumpulan cerpen, dan ada kumpulan pantun. Ini salah satunya kami sudah bekerja sama dengan penerbit untuk menerbitkan buku siswa kami. Kemudian dari lomba-lomba FLS 3N, Ibu Sela juga menginisiasi. Kami berhasil meraih juara dalam lomba-lomba kebahasaan. Di antaranya adalah lomba pantomim, lomba pantun, dan yang lain-lain. Dan Bu Sela membuat kami berani untuk mengumumkan karya kami